digital yang semakin maju, media sosial telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan remaja saat ini. Dari pagi hingga malam, remaja seringkali asik berselancar di berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Penggunaan media sosial ini memiliki dampak positif dan dampak negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan remaja. Apa aja sih dampaknya? Nah, mari kita bahas mengenai dampak positif penggunaan media sosial. Yang pertama, dengan adanya media sosial, kita dapat mempermudah komunikasi dan memperluas konektivitas. Seperti yang kita tahu, dengan menggunakan media sosial ini, kita dapat terhubung dengan mudah dengan keluarga, teman, ataupun rekan kerja yang jaraknya cukup jauh. Dan dengan media sosial ini, kita dapat bergabung dan berpartisipasi dalam berbagai komunitas yang sesuai dengan minat kita. Dampak yang kedua, kita dapat secara up to date mengakses berbagai informasi atau berita-berita yang sedang tren. Jadi kita tidak akan ketinggalan berita. Oke, dampak yang ketiga, dengan adanya media sosial ini dapat mendorong kreativitas kita. Seperti yang kita ketahui, di dalam platform media sosial kita bebas mengekspresikan segala kreativitas kita dengan melalui gambar, foto, video, ataupun tulisan. Kemudian yang terakhir, dengan media sosial ini dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, kita bisa berpartisipasi dalam kampanye sosial untuk menyuarakan hak-hak kita. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai dampak negatif penggunaan media sosial. Yang pertama, meningkatkan resiko kesehatan mental. Pengguna media sosial seringkali merasa cemas, depresi, dan ketidakpercayaan diri. Karena pengguna media sosial ini cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain yang terlihat sempurna di media sosial. Kemudian dampak yang kedua yaitu meningkatkan resiko privasi dan keamanan. Penggunaan media sosial ini dapat meningkatkan resiko privasi dan keamanan tentang identitas kita, seperti pencurian data dan serangan cyber lainnya. Kemudian yang ketiga, penggunaan media sosial dapat mengganggu jam tidur dan kesehatan kita, karena pengguna media sosial seringkali berlebihan dalam menggunakan media sosial hingga mengganggu kualitas tidur mereka. Dampak selanjutnya yaitu meningkatkan disinformasi atau hoax. Media sosial dapat menjadi platform untuk penyebaran berita yang tidak akurat bahkan berbahaya, sehingga berita ini dapat mempengaruhi atau membingungkan opini publik. Kemudian yang terakhir adalah media sosial bisa menjadi tempat pembulian dan kekerasan seksual secara online. Di dalam penggunaan media sosial, di situ kita bebas mengutarakan apapun pendapat kita. Bahkan seringkali orang-orang berlebihan dalam mengutarakan pendapatnya, seperti hingga membuli, melakukan ancaman, dan melakukan kekerasan seksual. Nah, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial ini memiliki dampak positif dan dampak negatif yang sangat signifikan. Semua itu tergantung pada penggunanya masing-masing. Apakah mereka bisa menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab ataupun tidak. Dalam konteks pendidikan, sebagai guru BK, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam memberikan bimbingan kepada siswa mengenai dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi, yaitu yang pertama, mengadakan sesi diskusi dengan siswa mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan media sosial, baik itu positif maupun negatif. Hal ini bisa membantu siswa dalam memahami bahwa dampak dari penggunaan media sosial tidak hanya negatif, tetapi ada juga dampak positif yang didapatkan. Kemudian yang kedua adalah mengedukasi siswa mengenai etika dan perilaku yang seharusnya dilakukan dalam menggunakan media sosial. Guru BK dapat memberikan contoh-contoh kasus mengenai dampak negatif dari penggunaan media sosial yang tidak etis seperti bullying, perundungan online, atau penyebaran informasi palsu. Kemudian yang ketiga adalah memberikan informasi dan edukasi tentang cara menggunakan media sosial yang aman dan bertanggung jawab. Guru BK bisa memberikan tips-tips kepada siswa tentang bagaimana cara mengamankan akun media sosial, cara menghindari konten yang tidak pantas atau merugikan, serta cara melaporkan perilaku tidak etis yang ada di media sosial.
Ya, yang keempat adalah mendorong siswa untuk membatasi waktu yang dihabiskan untuk menggunakan media sosial. Dan guru BK juga bisa mengajak para siswanya untuk melakukan aktivitas lain yang bersifat positif seperti membaca buku, berolahraga, atau melakukan aktivitas sosial lain. Kemudian yang terakhir adalah menyediakan layanan konseling bagi siswa yang mengalami masalah atau dampak negatif dari penggunaan media sosial. Guru BK bisa membantu siswa dalam menangani masalah seperti kecanduan media sosial, perasaan tidak aman atau terintimidasi, atau depresi yang disebabkan oleh pengalaman negatif dari media sosial.